Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang kekurangan dari Livina ya. Yap, kita bahas kekurangannya dulu. Pakai kelebihannya enggak? Ya wes, apa-apa tak bahas sekalian kelebihannya ya. Ini bagi yang mau membeli Livina toh. Soalnya ini kan menjelang mudik ya. Ini tak rekomendasikan kalian untuk beli Livina. Ini budget sekitar ya 70-80. Dapat Livina 2010 2009 lah, seperti itu guys. Yos, langsung aja kita tak sepilno kekurangan ya, kekurangan minor aja sih. Mungkin yang pertama, kalau dari urusan body nggak masalah aku ya. Nah, kalau urusan body sih nggak masalah, terutama yang tipe XV atau tipe Ultimate ya, sudah ada fog lamp kayak gini. Nah, ini ada lampu fog lamp, aman ya, aman. Terus untuk bagian samping juga aman. Nah, ini sudah ada lampu fender. Lampu ini salah satu kelebihannya ya. Berarti aku ingin bahas kelebihan dulu. Terus apa lagi yo? Dari segi bodi belakang pun nggak masalah. Nah, seperti ini. Sebenarnya yang bermasalah kalau menurutku yang kekurangannya itu ada di sektor interior. Nah, ini kita bahas kekurangan. Pertama adalah minimnya cup holder ya. Nah, ini cup holder itu minim sekali. Bisa kalian lihat, ini cuman ada door pocket. Ini salah satu kekurangan ya. Menurutku cup holder hanya ada di sini. 1, 2, terus 3 di AC sini. Ini terus sama di armrest. Jadi peletakannya ada di sektor tengah. Rata-rata itu kurang ergonomis menurut saya ya. Kurang ergonomis kalau peletakan di sini itu. Lebih enak peletakan di sini. Padahal ini tahun 2011. Model seperti ini itu sampai 2013 ya, sampai L10 terakhir. L11 kayak sudah ada, kayak L ya. Ingatku. Sedangkan di Avanza Innova yang 2005, 2006 itu sudah ada cup holder. Innova ya, Innova sudah ada cup holder 2005. Harusnya kan bisa ditiru lah. Cup holder di samping itu sangat membantu. Menurutku loh ya, menurutku ini. Jadi kalian harus siap. Kalian harus siap. Kalau beli Livina, cup holdernya ada di tengah ini 1, 2, itu pun kecil ya. Kalau kalian pasang lekter kayak gini, itu botol kalian nabrak ini. Nah, nabrak ini guys. Agak susah kalau kalian pasang lekter. Terus setelah cup holder apalagi? Kalau kalian beli bekas setir ya. Setir Livina tuh selalu brodoli. Brodoli itu apa ya? Rontok. Jadi ya usia. Tapi dikatakan usia juga enggak juga sebenarnya ya. Avanza Xenia itu saya masih menemukan setirnya masih bagus. Bagusnya ya meskipun sudah enggak jeruk halus, tapi dia enggak sampai rontok apa ininya loh. Kulitnya tuh brodol ya. Blodoki kalau cara Jawa itu blodoki. Blodoki itu melungsungi. Melungsungi itu terkelupas. Nah, itu loh bahasa Indonesia jahit tangeli. Terkelupas. Sampai terkelupas rata-rata ya. Yang tipe XV ya, bukan ini yang Ultimate dia ada kayunya ini buat panel aman. Kalau yang tipe SV, nah itu dia terkelupas, blodoki. Makanya kan dikasih cover setir biasa ya kalau kalian beli bekas itu. Pasti itu. Rata-rata seperti itu. Itu untuk kekurangan yang di setir ya. Jadi kalian kalau beli bekas ya wis lah, dimaklumi ya. Rata-rata semuanya seperti itu. Kalian kalau cari yang sempurna agak susah, kecuali tipe yang Ultimate kayak gini. Dia memang kayu, jadi nggak rusak. Terus jahitan ininya. Oke, itu untuk kekurangannya di sektor interior, cup holder, setir. Terus biasanya PR-nya ini biasanya ya power window rusak. Rusaknya apa? Kalau sudah di KM di atas 100.000 kilo, itu power window rata-rata nggak jalan. Otomatisnya ini mati, otomatisnya. Dia dipencet, dia nggak mau turun. Serut otomatis, tapi dia harus dipencet terus, serut. Ditekan terus tombolnya ini loh. Nah, ini loh. Ini ditekan terus ini, serut. Nah, harusnya kan satu kali aja dia sudah turun toh. Sama yang depan kiri, ini sering bermasalah. Dipencet nggak mau. Nah, ini yang rusak apa? Yang rusak ininya. Ini namanya switch central power window. Nah, ini beli online 200 ribuan. Kalau offline yang di toko-toko sekitar 400.000, 350 sampai 400.000, hampir 2 kali lipat.
Nah ini masih tak belikan ya, mau tak belikan ini sudah tak bongkar. 2 kali Livina ya, yang XV sama yang ini Ultimate, semuanya kena ini, kena di switch sentralnya, rata-rata seperti itu. Dan tanya di grup juga rata-rata banyak yang kena. Jadi memang sudah penyakit Livina. Minimal ya, kalau nggak kena, minimal ininya lepas. Jadi dia nggak bisa nyetek gitu loh, nggak bisa nyetek yang sebelah kiri depan ini. Jadi kita harus bongkar ini, terus dalamnya dibenarkan. Nah minimal itu harusnya kan kayak gini bunyi loh, dengarkan. Nah ini enggak loh, yang sini yang rata-rata yang sering rusak itu yang sebelah kiri depan, nggak bisa nyetek gitu loh. Nah kalau ini nyetek, cetek tuh. Nah, kalau ini nggak ada loh, nggak ada suara nih, nggak bisa nyetek. Rata-rata rusaknya di sini. Ganti ininya toh kayaknya bisa sih, cuman nanggung ini sekitar 50 ribuan satu. Kalau aku sekalian beli satu set 200 ribu kayak gini buat cadangan gitu guys. Itu kekurangan berikutnya. Oke, kalian harus paham, kalian harus apa ya istilahnya, tak buatkan video ini kalian itu biar siap mental gitu ya, siap mental menerima keadaan kayak gitu. Nggak ada cup holder, kalau di samping ya itu sangat membantu daripada di tengah ini. Terus setirnya itu juga pasti blodoki ya, blodoki itu perkelupas. Nah kalian juga harus siap. Terus ini bom waktu suatu saat akan kena, karena rata-rata Livina bekas itu KM nya sudah 100 ribu ke atas. Ini kalian harus siap, 200 ribu online. Terus apalagi yang tipe XV ini lampu ya, yang XV sama SV itu di sini ada monitor, di sini ada monitor. Nah itu nggak ada lampunya ini, nggak ada lampunya ini. Jadi monitor lampunya ngadep belakang gini, dicetek itu yang tersinar yang belakang situ, yang belakang. Jadi yang depan nggak tersinari. Kalau kalian nyalakan lampu ini yang ada monitornya, kalian depan ini nggak tersinari, jadi nggak fungsi juga. Kalau yang tipe XV sama SV ya, nah makanya tak buatkan ini, mesti tak buatkan lampu tempel di monitor. Ini kan monitor, terus tak kasih lampu tempel gitu, telek. Nah jadi kalau mau nyalakan lampu tak tetekan gini, cetek. Nah itu lebih bermanfaat. Itu yang tipe SV. Kalau yang Ultimate kayak gini, dia nggak ada ini, nggak ada monitor, jadi bisa diisi lampu kayak gini. Terus monitornya pindah mana? Monitornya pindah sini, headrest. Nah ini monitor. Nah seperti itu guys. Jadi ini menurut saya kekurangan ya, tipe XV sama SV. Itu menurut saya kekurangan, soalnya butuh lampu. Depan ini butuh lampu sebenarnya. Taruh sini loh enak. Nah, kita pakai yang XV ya, yang ada monitor. Taruh sini lah lampunya. Kasihan loh. Ya seperti itu. Jadi kalian harus siap kalau belinya tipe XV ya, belinya tipe XV. Seperti itu guys. Oke, itu ya kekurangan di sektor bagian depan. Sekarang kita pindah ke tengah. Ada lagi kekurangan nih, kalian jangan senang dulu. Nah, kekurangan di sektor tengah adalah pertama, dia menurut saya cukup sempit. Menurut saya loh ya, ini sudah mundur mentok. Mundur mentok, ini posisi duduk saya yang paling enak. Ini loh, masih nggak bisa selonjor kita. Padahal ini sudah mundur mentok belakang ini. Belakang sudah mundur mentok. Apalagi kalau belakang ini dibuka kursi ini, tambah nggak uman. Yang belakang ini malah nggak dapat ruang. Jadi otomatis kalau belakang ini buka, kita harus maju lagi nih kursinya, harus maju lagi gini supaya belakang uman ya, belakang bisa menikmati hidup. Wis menikmati hidup. Otomatis bagi-bagi ini, bagi-bagi kursi, bagi-bagi apa jenenge ruang. Nah, bagi-bagi ruang kayak gini, akhirnya makin sempit pula rasanya. Jadi menurut saya ini bangkunya sempit. Ruang kedua ini sudah mundur mentok loh.
mundur mentoknya itu lebih enak pakai R3 atau Kalia ya. Dulu kan pakai Kalia toh. Nah, kalau pakai Kalia bisa mundur mentok banget. Pakai R3 pun bisa mundur mentok banget gitu loh. Nah, itu salah satu kekurangan Livina menurutku loh ya. Ini tergolong sempit ruangnya. Soalnya aku membandingkan dengan R3 sama Kalia. Dari ini jarak mundurnya nih loh. Jarak mundurnya menurutku nggak luas-luas banget, harusnya bisa mundur lagi gitu loh guys. Soalnya apa, ini masih tersisa loh, kalian bisa lihat ini loh. Nah ini loh, ini ada ruang kosong di sini. Nah ini harusnya nggak ada ruang kosong, harusnya dihabiskan semua loh, harusnya dimentokkan semua jebret gitu guys. Jadi lebih mundur lagi karena ini ada ruang kosong. Ini bantal aja masuk guys, kalian bisa lihat loh. Bisa lihat ya, bantal aja masuk ini. Ini harusnya nggak perlu dikasih ruang kosong supaya yang tengah ini bisa mundur lagi mentok gitu. Mungkin sekitar 10 cm lagi gini loh. Mundur lagi kan enak toh. Lebih luas R3 menurutku loh ya. Yang ini. Kalau R3 dimundurkan mentok itu lebih luas. Yang bagian tengah ya, aku ngomong bagian tengah dimundurkan mentok. Kali ya dimundurkan mentok bisa luas, bisa selonjoran gini loh. Yang bagian tengah. Tapi kalau ini enggak. Tak bisa. Oke, itu kekurangannya. Sekarang kekurangan berikutnya adalah ini. Ya kok ini AC nih, AC-nya. Iki apa iki? Double blower ya kudu. Angin tok ya lemah banget gitu loh guys. Ini nggak ada fungsinya. Tak bilangin ya, ini nggak ada fungsinya. Jadi ini bukan double blower. Bukan juga apa ya? Kayak Sigra Kalia air sirkulasi itu ya, itu masih lebih enak, hembusannya masih lebih kenceng Sigra Kalia daripada ini powelan bau banget guys. Hembusannya powelan bau banget, nggak kerasa ini ya. Jadi menurutku ngapain sih, nggak ada gunanya, ini nggak ada gunanya. Jujur aja ya, mending ini dibuang, diganti cup holder, ganti armrest gini sama ada cup holder belakang. Nah itu lebih bermanfaat daripada kayak gini nih gimmick. Gak ada manfaatnya, seriusan ini nggak ada manfaatnya. Kerasa juga enggak, anginnya juga sangat pelan banget. Mending punya Kalia Sigra yang di sini kenceng. Masih angin tok loh ya, tapi kenceng daripada ini tuh. Alah. Gak ada manfaat ini. Nah itu opini ku ya. Kan aja ate ngamuk. Kalian yang fans boynya Livina pasti marah, tapi aku gak ngurus. Soalnya aku gak fans boy, aku sudah sering gonta-ganti mobil pasti paham lah. Mana yang penting dan mana yang nggak penting itu pasti paham gitu loh guys ya. Kalian jadi biar pengalamannya biar makin luas lagi gitu loh. Ini nggak penting, harusnya diganti cup holder sama armrest saja lebih penting ya. Soalnya ini nggak ada gunanya, nggak ngefek. Angin ini kecil bau banget. Ini ada cup holder satu. Ya ini baru bermanfaat buat cup holder tok. Buat cup holder tapi ya rawan, hati-hati ya. Soalnya ini gampang patah. Takutnya kalau kalian punya anak kecil terus dia lari-lari pindah kanan kiri kesampluk ya, tek cuklek guys. Ini nggak begitu kokoh soalnya. Oke ya, itu ya kekurangannya di baris kedua. Untuk lain-lain sih aman, lain-lain aman. Nah seperti itu. Sekarang kita ngomongin ini ya, kelebihan mungkin di baris kedua apa, nyaman. Nyaman aku gak ngomong guys. Ini rajanya nyaman. Setelah itu baru si Innova. Jadi ini rajanya nyaman untuk kelas MPV ya menurutku loh ya. Lek sehat loh ya, selama semuanya sehat, kaki-kaki sehat, dari depan, tengah, belakang nyaman semua. Mungkin belakang kurang luas ya, belakangnya kurang luas. Cuman aku bicara soal kelembutan ini, suspensi sama joknya. Kalau kita bicara nyaman itu ada faktor suspensinya, empuknya, mendul-mendul sama joknya. Ini joknya empuk banget, enak, tebel juga. Joknya setara R3. Nah ini nyaman, suspensi juga nyaman. Untuk baris ketiga mungkin enggak, soalnya kurang luas ya. Kaki nekuk, kalau baris ketiganya dibuka kaki nekuk. Tapi untuk anak-anak oke lah. Jadi seperti itu, menangnya di nyaman sini. Kalau kalian budget 80 juta ya wis oke lah. Kalau kalian cuma cari ya sebatas mobil, kenyamanan, ini sudah cukup lah. Sudah cukup. Cuman kalau kalian ekspektasi yang lebih, 80 juta kan dapat Innova, sekitar Innova 2005 atau Wuling mungkin ya, Wuling DB
85 juta itu ya kalah ini guys, salah sak sembarangi, ergonomisnya salah. Untuk apa jenenge, naruh ruang-ruang, terus dingin AC-nya, karena dia nggak ada double blower jadi kurang nyes. Cup holder kanan kiri juga nggak ada nih loh, cuman door pocket loh ya. Itu juga cuman door pocket. Nah, jadi nggak ada cup holdernya ada di tengah sini armrest. Nah, ini ada 2 cup holder, cuman tetap nggak enak. Cup holder itu tidak diperuntukkan untuk di tengah penempatannya sebenarnya loh ya. Lebih pas itu di samping. Soalnya apa, ini untuk aktivitas. Kalau ditaruh di sini kesenggol-senggol takutnya jatuh gitu loh guys. Apalagi kita bawa minuman dingin. Nah, itu bawa minuman yang pakai sedotan, nah senggol jatuh tumpah. Jadi nggak rekomendasi kalau baru di tengah, tapi ya wis lah. Ini masih jauh lebih bagus lah dikasih armrest sama cup holder. Ini armrest poin plus. Nggak banyak mobil pakai armrest. Innova pun nggak ada armrestnya, kecuali tipe V mungkin ya. Tipe G belum ada, yang 2005. Nah, ini ya. Ini poin plus. Oke. Yang penting kalian tuh harus siap mental. Kalau beli Livina itu kekurangannya ini. Nah, jangan ekspektasi tinggi gitu loh guys ya. Ini sharing pengalaman aja. Jadi kalian nggak tak tunjukkan enak-enak itu. Kalian seneng ya lo enak-enak itu ya. Tak tunjukkan buruk ya opo. Ya wis gitu ya. Wis ini untuk yang ruang-ruang bagian tengah. Sekarang kita ke belakang. Belakang ada minusnya nggak ya? Gosek. Ini ada high mount stop lamp di sini ya. Ini ada kecerutan, oke. Cuman nggak ada ini spoiler, tambah sendiri. Ini ada defogger, tapi nggak penting juga, nggak pernah dipakai. Dan jangan pernah pakai ini. Takutnya kalian lupa matikan, pecah, retak. Jadi jangan dipakai, oke? Terus ada ini. Apa ini? Nggak capung guys. Ada wiper. Kemudian ini tulisannya 18 Ultimate 6 speed. Sensor parkir ori ya. Kalau yang XV sama SV itu ori. Ini tambahan untuk kamera parkir ya. Nah, seperti itu guys. Sekarang kita buka Deono. Apa jenenge? Kalau monggo itu laba-laba. Kita buka. Nah, ini pakai di sini ya tuas sih. Kalau narik hati-hati, nanti kalau kalian terlalu bersemangat narik terlalu kencang, cuklek ini ya. Jadi pelan-pelan. Soalnya nggak ada pegangan ini. Lihat enggak megang mana gitu. Otomatis megang ini toh. Jadi pelan-pelan. Terus pegang ininya. Nah. Yes. Mobil ini cukup rendah ya. Mobil ini cukup rendah. Lebih rendah dari R3. Untuk kenyamanan, nah ini karena aku nggak butuh kursi ketiga ya, jadi tak lipat. Lebih nyaman, lebih luas untuk bagasi ya. Bagasinya lebih luas, enak banget. Ini 7 galon, pernah coba 7 galon masuk jejer-jejer gini. 1 2 3 1 2 3 1. Nah, 7 galon masuk, masih sisa pula. Nah, ini untuk dalamnya ini tak kasih kardus guys, biar kuat ininya, biar jadi penahan gitu loh. Nah, ini loh ada kardusnya. Nah, ini ada kardusnya. Ini ada Hitachi guys, Hitachi. Ini buat penahan, soalnya di sini ada sekat jarak ini loh. Nah, ini loh kosong, biar ditumpuki barang, terus itu kuat seperti itu. Untuk bagasi oke. Nah, ini loh, ini ada apa jenenge, malah ada cup holder di samping buat penumpang belakang guys. Loh, ini juga ada cup holder. Oke lah, ini ada centelan-centelan, cuman nggak ada lampu ya ini. Nggak ada lampu. Oh, lampu di atas ini. Nah, oke. Pertama, bagasinya luas, oke, nggak ada masalah aku ya. Aku seneng banget ini. Bisa dilipat rata lantai. Terus bagasinya juga luas. Wuling kemarin juga tak lipat ke sana toh. Lipat. Terus Kalia juga tak lipat ke sana. Oke ya. Terus yang oke lagi ini, dia punya kompartemen di sini. Nah, ini ya. Ini adalah tempat penyimpanan tambahan. Keren toh? Keren guys. Ini mirip R3.
mirip R3, jadi ada tempat penyimpanan tersembunyi di sini. Nah, bisa buat yang lain-lain, ada apar juga nih, apar, ada kompon, ada pembersih. Nah, seperti itu guys, perlengkapan, ada filter, kalian taruh oli juga boleh di sini. Tapi hati-hati tumpah. Keren lah. Dibanding R3, aku sih pilih ini ya. Kenapa? Soalnya ini lebih luas. Ini lebih luas, lebih panjang, terus lebih nyaman. Sedikit lebih nyaman. Harganya juga jauh lebih murah, sekitar 30 juta. Mantap toh, mantap. Oke, sektor belakang aman, poin plus semua. Nggak ada kendala sih aku. Nah, bagian samping aman lah. Aman. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini kalau yang tipe Ultimate dia sudah kulit di sini. Nah, saya tak nutup bagasi guys. Nutup bagasinya ini usahakan buka pintu ya. Jadi jangan sampai kayak R3 pesok karena nggak ada angin. Jadi buka pintu. Oh iya, ini kekurangannya berikutnya. Pintunya guys. Pintunya ini letoy. Letoynya apa? Dia nggak ada penahannya gitu loh. Kalau Suzuki Karimun aja dia ada penahannya, dibuka setengah gini, dibuka seperempat dia nahan. Terus baru agak berat dibuka lagi, klek. Nah, itu kelasnya Karimun ya, apalagi R3 juga sama. Nah, sepengalaman saya itu, kalau ini nggak los aja, jadi kayak pakai Kalia. Aku ingat pakai Kalia itu los gini, los. Jadi ini bisa nutup sendiri loh, kalian bisa cek ya. Loh, ini loh. Loh. Bisa nutup dewi ini loh. Itu semua pintu kayak gitu. Ini juga loh. Kelihatan ya? Loh, bisa nutup sendiri dia. Jadi nggak ada penahan. Ini salah satu poin kekurangan menurutku ya. Karena takutnya kita pas kunci mobil di dalam kita central lock, tiba-tiba dia nutup gini kena angin. Loh, nutup sendiri lah, kekunci ya. Ini semua pintu ngalami seperti itu ya. Dan saya setiap ngecek Livina selalu seperti itu. Jadi memang kayaknya bawaan nih, nggak ada penahan. Nah kayak gini loh. Loh, tiba-tiba nutup sendiri loh. Tuh, hampir semua Livina kayak gini. Jadi nggak ada penahan nih. Entah kenapa. Tuh. Jadi hati-hati. Kalau kekunci di dalam, kunci ini pasti di dalam ya. Nah ini belum rapat guys, rapatnya harus bunyi boom gitu. Nah ini juga belum rapat, jadi ini karetnya masih bagus, dia harus bunyi boom. Jadi kita buka dulu, ini kita tahan dulu kayak gini. Nah kita tahan dulu kayak gitu, terus baru kita tutup. Nah itu baru sudah rapat. Terus baru ini kita singkirkan penahan nih. Nah gitu guys. Ya ini minor sih, sebenarnya minor. Oke, sekarang kita bahas mesin ya. Kalau mesin sih nggak ada masalah aku. Mesin enak kok ini. Menurutku loh ya, mesinnya enak. Halus juga kalau aku bandingkan dengan apa ya, Kalia aja. Itu Kalia lebih kasar suaranya. Kalia lebih kasar suaranya sih. Nah ini ya mesinnya, yang 1500 pernah pakai. Ini yang 1800, dia ada cover ya. Ada cover seperti ini guys. Nah, lah yang 1500 ya ada cover ya, langsung ini loh. Nah di bawah ini langsung kayak gini. Seperti itu. Ini yang sektor mesin ya. Oh ada lagi kekurangan yaitu ini. Nah ini parah ini. Yaitu karet support ya, support shock. Support shocknya ini sering kemasukan air. Jadi kalau hujan deras dia masuk ke sini. Ini ya bisa dilihat ya. Nah ini bisa dilihat. Ini dia kemasukan air. Terus akhirnya bikin karatan di baut karet supportnya itu bikin karatan. Makanya diakali pakai ini sones. Tutup sones terus disolasi guys. Nah ini murah meriah. Tutup sones terus disolasi kayak gini. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Untuk lain-lain sih nggak masalah ya, nggak ada masalah aku. Ngelitik mungkin iya, ngelitik yang 1500 ya ngelitik ya.
Jadi kalau ruang bakar kotor itu dia gampang ngelitik di kecepatan tertentu. Kalau punya aku dulu di kecepatan 80 ya, masuk tol 80 itu dia bunyi terus dinaikkan 100 dia hilang bunyinya. Nah, turun lagi ke 80 dia bunyi Nah, solusinya gimana? Yaitu digurah, di tune up. Tapi nggak boleh sering-sering ya, nggak boleh sering-sering gurah itu karena mengikis, bahaya. Terus pakai BBM pertama katanya ya, tapi menurutku nggak juga. Pakai pertama pun juga bisa ngelitik. Jadi sama-sama ngelitik, yang mending Pertalite kalau aku loh ya. Ini pakai Pertalite semua. Punya aku kemarin yang 15 pakai Pertalite, ini 18 juga pakai Pertalite. Kalau yang 18 aman ya, anti ngelitik, aman, sejahtera, insya Allah. Nah, sekarang kita coba starter yuk. Kita coba starter. Awas pintunya nutup. Loh. Kuncinya kayak gini ya, belum immobilizer. Jadi masih kunci biasa. Kita colok. Kontak. Bismillah. Pastikan semua indikator nyala. Oke. Terus starter. Bismillah. Pastikan indikator biru nyala ya, mesin dingin. Nah, seperti itu guys. Ini kilometer 144. Nah, itu dia. 144. Ini masih dingin. Masih dingin. Nah, seperti ini suara ya. Menurutku halus dibandingkan Kalia Sigra ya, atau Ayla Agia. Nah, ini sudah turun RPM-nya. Bagus kok. Aku sih pengalaman punya Livina yo aman-aman aja. Aman itu dalam arti untuk sektor mesin ya, sektor mesin nggak ada bunyi-bunyi aneh. Malah pengalaman pakai wuling yang agak ngeri. Bunyinya bunyi aneh, nggak wajar kalau aku loh ya. Ada bunyi flywheel ya, bunyi flywheel itu roda gilanya. Nah, itu. Terus ada bunyi-bunyi lain kalau nyalakan AC dia bunyi rek itu laker atau bearing tensioner. Nah, itu kan aneh. Menurutku lebih aneh pakai wuling dulu suara-suaranya. Tapi kalau pakai Livina aman, insya Allah aman. Nggak ada suara-suara aneh. Seperti itu guys. Radiator ini pakai AC ya aku ya, nggak pakai coolant, pakai air AC, aman insya Allah. Supaya dikuras 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dikuras. Gitu aja guys. Ya seperti ini sih overall. Oh, ini kekurangan berikutnya mungkin ya. Nah, ini peredam panas. Ini rawan untuk kebakar, hati-hati ya. Hati-hati betul. Bagian bawah itu ya terutama. Tuh bagian bawah itu ngelewer, hati-hati peredam panasnya. Nah, ini. Jadi kalian harus cek recheck. Pastikan peredamnya ini karet gabusnya itu, busanya itu nempel dan ada klipnya. Tiap seminggu sekali kalian harus cek. Atau baiknya itu setiap hari kalian buka. Setiap hari kalian buka mesin, cek. Nah, kayak gini nih loh, ini ngelewer. Nah, nah ini loh, ini ngelewer ini. Ini harusnya nggak boleh, Nah, ini ya, ini ngelewer, harusnya ini diklip gini. Nah, tapi tak cek, ini kan bagian atas alhamdulillah, jadi insya Allah masih aman. Yang nggak boleh itu bagian bawah, nggak boleh ngelewer sama sekali bagian bawahnya. Harus rapat semua. Soalnya ini kena headernya knalpot, dia bikin terbakar itu guys. Ini kelemahan yang cukup fatal akibatnya. Jadi harus waspada betul. Kelemahan pertama mungkin ya, nih taruh nomor 1 aja, bahaya sekali soalnya. Kalian harus sering cek and recheck. Seperti itu guys. Peredam panas dicopot pun sebenarnya nggak masalah. Dicopot, banyak yang sudah pengalaman nggak masalah kok nyopot ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat indikatornya sudah mati harus sih. 2 menit, 3 menit harus sudah mati dia. Nah, sudah mati toh indikatornya. RPM stabil di 900-800. Ya wes guys, gitu dulu guys ya untuk video kali ini ya, terkait dengan kekurangan Nissan Livina. Kalau kalian mau beli Nissan Livina, kalian harus perhatikan hal-hal itu. Mungkin remeh ya, tapi itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan biar kalian nggak kecewa nanti, biar kalian nggak shock gitu loh ya. Untuk soal plusnya banyak guys, menurutku nyamannya nggak ada tandingan. Ini paling nyaman di kelas MPV loh ya menurutku. Ini nomor 1, nomor 2 Innova. Wes,
Tarikannya enak sing manual ya menurutku ya. Seperti itu. Mungkin kekurangan terakhir apa? Spare part ya. Kalian bicara ngomong spare part mahal. Iya. Untuk tahunnya iya. Karena tahun 2007 2008 businya satu ini 125 sampai 150. Satu piece ya. Bandingkan dengan Innova 2005, Avanza 2005. Itu pakai busi 15.000 jalan, guys. Jalan. Mau dia nggak rewel. Kali ini nggak mau dia. Rewelan. Dikasih yang KW berebet. Itu mungkin ya kekurangan berikutnya. Jadi spare part mahal ya, betul. Tapi kalau dibandingkan mobil sekarang ini standar. Ini businya 155. Calia yang terbaru itu 2016 ya. 2016 ke atas Calia itu businya 135 di dealer. Jadi sama-sama mahal, apalagi Veloz. Veloz businya 140 kalau nggak 150. Veloz yang terbaru FWD itu ya. Jadi sama kalau dibandingkan dengan mobil tahun sekarang 2024 ya sama aja. Perawatannya sama aja. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun yang sama, kita beli Innova 2005, Avanza, beli apa lagi ya, Yaris 2009. Ini tergolong mahal perawatannya. Businya mahal 150. Terus koilnya juga sering bocor, terutama selongsong koilnya ya, bikin berebet deng 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 deng. Nah, kayak gitu berebet pokoknya ya. Seperti itu guys. Ya wes gitu dulu guys ya untuk kekurangan-kekurangan dari Livina. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Tapi menurutku ini masih worth it lah. Dengan harga 70-80 jutaan, ini masih worth it untuk dibeli. Masih layak untuk dikonsumsi. Wes dikonsumsi anjay. Ya begitulah. Masih oke lah. Jangan takut, harus berani guys. Harus berani mencoba. Nah, bengkel spesialis banyak, terutama di Surabaya. Spare part melimpah. Banyak, nggak usah khawatir. Di offline nggak ada, di online banyak pol. Kalian kalau masih bingung nanti DM aku ya, tak beli no ya. Di Surabaya banyak, nggak usah khawatir ya. Ya wis, bye bye. Keren sih, 1.800.